Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu perkenalan dulu ya. Ibu nama Ibu Kalsum Laitupa. Iya, Ibu asal dari Desira, Desa Ureng, tapi kerjanya di Tual, Maluku Tenggara. Ada. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai strategi pembelajaran ya? Iya. Nah, sebelum kita masuk hari ini, Ibu tanya dulu, apa itu strategi? Ada yang tahu? Cara mengajar. Ada yang lain? Ya, metode. Apa lagi? Yang tahu? Nah, nanti kalian ingat kembali yang sudah dipelajari. Nah, mengapa strategi itu penting diajarkan? Ada yang tahu? Ya, pembelajaran lebih efektif. Ya, apa lagi? Supaya lembaga itu teratur. Ada lagi? Dalam infrastruktur Oke, baik. Nah, ini mengapa strategi penting itu diajarkan? Yang pertama itu informasi berkembang pesat dan selalu berubah, sehingga tidak mungkin disajikan semuanya dalam ruang belajar sekaligus. Jadi kalau kalian mendapat sekarang kan perkembangan era digital ya, pasti strategi belajar kan kalian sudah berubah. Nah, itu manfaatnya kalian belajar strategi pembelajaran. Terus dalam rangka mengajar sepanjang hayat menjadi pembelajar, jadi pembelajar otonom merupakan keharusan. Udah? Jadi belajar itu sepanjang hayat ya? Bukan hanya kuliah lalu belajar. Udah, jadi sepanjang hayat. Dan seterusnya kompleksnya permasalahan dalam perkembangan globalisasi. Udah? Ketika kalian sudah ada di dunia kerja, maka strategi pembelajaran ini sudah berubah lagi. Maka itu harus kalian belajar tentang strategi pembelajaran. Nah, bagaimanakah pengajaran yang baik bagi seorang guru? Ada yang tahu? guru harus lebih kreatif. Nah, guru harus tahu bagaimana siswa itu dia belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana siswa itu bisa mengingat apa yang kita ajar. Dah. Yang ketiga, bagaimana siswa itu cara berpikirnya. Dah. Dan yang keempat, bagaimana siswa itu memotivasi diri dalam belajar. Tidak bisa guru mesti tahu ya? Nah, alasan mengajarkan strategi belajar. Yang pertama, mengajarkan siswa itu bagaimana belajar itu merupakan suatu tujuan pendidikan yang sangat penting. Yang kedua, keberhasilan siswa itu sebagian besar bergantung kepada pemahaman untuk belajar secara mandiri dan memonitor belajar mereka sendiri. Jadi begini, banyak guru-guru itu kalau mengajar itu hanya kasih catatan, tidak menjelaskan. Udah, dia dipaksa untuk siswa belajar mandiri, tapi siswa itu kan harus menerima dari gurunya. Mungkin dengan cara dia mendengar dia bisa paham. Dan siswa kan banyak kata-katanya toh. Jadi seperti itu. Terus banyak guru menuntut siswa untuk memecahkan masalah, tapi tidak diajar bagaimana cara memecahkan masalah. Itu tugas kalian sebagai seorang guru. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang penyelesaiannya itu mengerjakan satu masalah. Itu tugas dari kalian seorang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis strategi belajar. Yang pertama ada mengulang, elaborasi, organisasi, dan metakognitif. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan secara umum saja. Setelah itu Kakak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Lalu kita diskusi bersama. Nah, strategi mengulang yaitu membedakan informasi ke memori jangka panjang. Jadi strategi mengulang ini ada dua. Yang pertama mengulang sederhana. Mengulang sederhana ini yaitu mengulang kata atau ide secara verbal.
atau mental untuk mempertahankan informasi dalam memori jangka pendek. Jadi mengulang sederhana ini contoh misalkan waktu SD kalian belajar matematika pasti disuruh menghafal ya perkalian. Ya. Itu namanya mengulang sederhana. Misalkan 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Itu namanya mengulang sederhana. Dia mengulang terus. Yang kedua, mengulang kompleks. Mengulang kompleks yaitu melibatkan pengkodian informasi yang lebih bermakna melalui teknik seperti menggarisbawahi dan membuat catatan kiri. Nah, misalnya kalau kalian SMP lah, kalau disuruh nanti baca ini ya, nanti garis bawahi yang penting-penting mana? Itu namanya mengulang kompleks. Atau membuat catatan-catatan penting di buku-buku catatan atau di buku-buku paket seperti itu namanya mengulang kompleks. Nah, ini contoh penerapannya. Siswa membaca materi pelajaran dengan suara keras, lalu kembali menandai ide-ide penting dan menulis catatan singkat di margin buku. Ini sudah ya, menggarisbawahi ya. Selanjutnya strategi elaborasi. Membuat informasi itu lebih bermakna. Di sini ada 4, yaitu yang pertama analogi. Analogi itu membandingkan konsep baru dengan konsep yang sudah familiar. Nanti setelah ini kita diskusi bersama. Terus ada 4 4R. Ada organisasi dan ada mnemonik. Nanti setelah kita diskusi bersama. Selanjutnya strategi metakognitif, yaitu mengelola proses belajar sendiri, yaitu berpikir tentang berpikir. Ini adalah kemampuan untuk menyadari, memantau, dan menyadari proses kognitif atau cara belajar seseorang. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama pencernaan, pemantauan, dan evaluasi. Penerapannya yaitu siswa meninjau kembali nilai ujian, menyadari bahwa ia lemah dalam topik X misalnya, lalu memutuskan untuk menggunakan sebagai teknik baru untuk topik serupa. Jadi ini jadi misalnya gini, untuk yang proses belajar kognitif. Jadi misalnya kalau kalian sebagai seorang guru nih, lalu menggunakan pembelajaran A misalkan pada suatu kelas, lalu di situ nilai akhir atau nilai tes itu mereka kecil, maka apa yang kalian lakukan? Berubah metode mengajar lagi, menggunakan metode pembelajaran yang lain atau mengganti metode mengajarnya. Itu namanya mengelola proses belajar sendiri. Nah, selanjutnya integrasi strategi atau contoh kasus yang komprehensif. Nah, ini sudah dulu tadi. Nah, kesimpulan menjadi pembelajaran mandiri yaitu yang pertama saling melengkapi, terus membuat pembelajaran itu bermakna dan meningkatkan kontrol. Itu secara umum. Nanti untuk lebih paham lagi kakak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, lalu kita presentasi bersama. Jadi di sini ada 4 topik. Yang pertama mengulang, elaborasi, organisasi, dan metakognitif. Sudah ada kelompok sebelumnya? Nanti ibu bagi kalian dalam 4 kelompok saja? Iya. Bagaimana caranya? Mau bagaimana? Ya. Dari sini. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, Sudah? Yang satu duduk sendiri, yang 2, 3, 4. 1 sih udah. Sini mau ada sama yang tiga Mbak. Iya. Ada. Sini.
Jadi kelompok yang pertama ini menjelaskan strategi mengulang beserta dengan contoh penerapannya. Oh ya. Terus yang ini langsung membedakan strategi mengganti dan strategi mengajar ulang dan strategi penerapannya. Aplikasinya tuh Strategi belajar. strategi belajar ulang. Kayak gini. Buku ya. Strategi penerapan. Iya. Strategi mengulang. Menggaris bawahi Dan dan apa tadi? dan penerapan. Dan Jelaskan contoh sama penerapannya ya. Ini kan Nah, di sini menyebutkan dan menjelaskan strategi kolaborasi teknologi dan nanti aku tunjukkan. sama itu Ya, empat ini ya. 1, 2, 3, 4. Organisasi lah. Iya, organisasi kita ada empat ini. Nanti kalian jadi ini strategi metakognisi. Iya. Jadi kalian jelaskan strategi organisasi dan mnemoni. Nah, 4G itu bagaimana? penyerapannya dan contoh. Iya, mapping itu bagaimana? Tadi jelaskan secara detail. Strategi metakognisi. Gampang aja. Boleh ya jelasin. Kalau bisa kalian berikan contoh itu dan penerapan itu dalam pembelajaran matematika ya, kalau bisa. Ya, jangan di materi yang lain. Kalau bisa buat matematika. Belajar kan strategi belajar mengulang. Oh, istilah lagi nanya
Ya. Iya, Kamu mau pakai ban? kadang menjelaskan saya garis bawah itu bagaimana gerakannya seperti apa, terus catatan pinggir, terus perbedaannya apa, kalian bisa membedakan bedanya apa. Kalau saya sih apa lagi buat dia Kalian harus sebutkan perbedaannya apa dan penerapannya seperti apa. Oh, pikiran dulu. Nah, ini kelompok ke-3 ya. Strategi elaborasi ya. Dia ada 4. Yaitu analogi, 4G4R, organisasi, mnemonik. kayak mau sekarang ya Allah berdiri tuh udah berdiri aku bilang sama tutup mata terus semua tuh angkat tisu angkat apa nyampe langsung nyampe 15 menit kan belum begitu ya tolong di log Biasanya di internet ada ada AI, kalau kalian suka AI, tapi kami kata kunci dalam kalian menjadi ini nyata boleh itu kita itu dalamnya tetap tuh terus kita masih pakai itu ya yang boleh terus kita tuh lebih dari dadet, Pak. bila dulu tuh aku udah capek nggak bisa aku udah capek aku balik itu tuh aku sudah dia bisa
paling enak itu hafalan itu kayak bahasa kasar kayak jatuh tuh kayak aduh adiknya apa gitu lupa inama Ih, gitu. Sini kan. Ini siapa? Ada sudah selesai? Sudah. Siap presentasi? Siap. Siap. Kata orang kita presentasi saja tuh. Iya. Yang perhatikan ya kalau ada tanggapan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penerapan strategi belajar ulang dan contoh penerapannya. Oke, pengertian dari strategi belajar ulang itu adalah cara belajar dengan mengulangi kembali materi yang telah dipelajari agar lebih mudah diingat dan dipahami. Dalam matematika, pengulangan dilakukan dengan mengulang konsep, rumus, dan latihan soal secara berkala sampai benar-benar kuasai. Jadi untuk strategi belajar mengulang itu kita belajarnya tuh kayak mempelajari ulang kembali materinya. Jadi kayak kalian belum paham ke materi ini, kalian mengulang lagi biar kalian paham. Terus dalam matematika juga kalian itu kayak memahami rumus-rumus, terus latihan-latihan soal biar kalian paham dalam materi itu. Tujuan penerapannya itu memperkuat ingatan terhadap rumus dan konsep matematika, meningkatkan pemahaman terhadap langkah-langkah penyelesaian soal, membantu siswa menghindari lupa ketika menghadapi ujian atau tugas. Dan ini sering kita lakukan waktu kita sering lupa dalam menghadapi ujian, kayak jawab soal matematika begitu kan kita sering lupa. Jadi kita harus sering-sering mengulang biar kita tuh mengingat sendiri. Terus cara penerapan strategi belajar mengulang dalam matematika itu kayak ini, mengulang konsep dasar. Kayak guru kadang itu meminta siswanya untuk lebih sering membaca atau menulis rumus-rumus agar kita tuh hafal sendiri. Biasanya kan kalau hafalan kan kita cepat lupa. Jadi kayak kita sering nulis, terus membaca, terus memahami. Nah itu sering kita cepat mengingat. Terus latihan soal berulang. Jadi itu kalau kita latihan soal berulang, jadi kalau soalnya mau dibolak-balik, kita tetap paham. Terus kita menjelaskan kembali, kayak kita sudah paham, terus ada teman yang belum paham, kita jelaskan ulang ke temannya. Terus ini kita bikin diri sendiri kayak ulangan harian secara mini, kayak mereview diri kita sendiri. Terus ini contoh penerapan nyatanya. Guru menjelaskan rumus luas dan keliling persegi panjang. Terus siswa itu menulisnya berulang-ulang kali. Biasanya itu 3 kali dalam buku catatan itu biasanya. Terus habis selesai siswanya diberikan suruh menulis ulang-ulang rumus itu,
habis itu guru tuh memberikan soal latihan. Setelah soal itu tuh habis itu siswa suruh mengerjakan tanpa melihat rumusnya. Terus akhirnya di akhir pelajaran guru akan memberikan kuis. Jadi kesimpulannya itu penerapan strategi belajar mengulang itu buat kita mengingat, memahami langkah-langkah penyelesaian dengan benar, terus menjadi lebih siap menghadapi ujian. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kan siswa itu kan punya daya ingat kan berbeda-beda. Ada nggak cara tersendiri atau mungkin strategi yang dilakukan dari guru, dari pembimbing untuk agar siswa ini bisa mencapai apa yang diinginkan di situ? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Empat. 24. Pertanyaan dari mana Pak? Bisa dulu pertanyaannya. Cara kita sebagai guru ini untuk Mengetahui daya ingatnya kan dari siswa. siswa itu kan beda-beda. Dan melangkah apa cara guru bagaimana untuk mengatasi Daya ingat mencapai tujuan itu dan tujuan pembelajaran. Jadi kalau katong sebagai guru katong harus melihat di siswa dulu. Katong harus apa? Pintar-pintar menilai siswa dia punya cara mengingatnya itu dengan bagaimana melatih soal atau hanya dengan membaca lalu memahami. Kalau misalnya dia lebih ingat itu dengan mengerjakan soal. Nah, berarti guru itu akan memberikan dia soal terus dia kerjakan sendiri terus dia mengulang terus sampai dia sendiri ingat. Begitu. Apa jelas? Ingin menambahkan saja, kan ada siswa yang kalau dong dia terlalu paham, tapi ada siswa yang melakukan latihan aku baru bisa paham satu soal tersebut. Nah, di sini bagaimana sih atau guru menanggapi hal seperti ini? Nah, pertama itu atau contohnya dulu atau kan tes. Nah, apakah guru ini dengan tentunya atau pakai cara metode atau atau produk latihan nih, atau kasih contoh soal terus atau produk latihan. Nah, ada beberapa kali lah, contohnya di dalam kelas. Nah, di situ kan ada siswa yang sudah paham dan ingat, tetapi ada siswa yang itu paham tetapi nanti sampai di rumah itu besok mengingat apa lagi. Nah, itu nanti kan di situ ada contoh soal. Nah, di situ waktu pertemuan minggu depan, nah di situ nanti ada yang namanya itu evaluasi apa materi yang kemarin tadi minggu lalu. Nah, di situ itu nanti kalau dapat tahu siswa yang mana masih tersimpan dari materi yang kalian jelaskan yang minggu lalu dan siswa mana yang lupa. Nah, di situ kalian bisa kasih berarti siswa ini harus diulang-ulang harus nih diulang-ulang harus atau kalian bisa kasih apa inilah kasih dia kamu harus kayak lebih ke dia gitu, maksudnya kayak lebih melirik ke dia supaya bagaimana untuk bisa menimbulkan yang tadi tuh siswa yang apa lebih paham yang mudah tadi tuh. Jadi kamu harus kasih bagaimana kamu harus kasih contoh soal yang bikin dia mudah paham kah atau bagaimana kah itu. Ya, apakah kurang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siap? Ibu, kalau kamu Masih. Urutan yang bisa kamu maju tapi kamu maju bareng
Yang baca di Kita belum kelompoknya ada loh. Ya, kita untuk aja dulu. Terima kasih ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang menggarisbawahi dan catatan pinggir. Nah, di sini kita ketahui yang pertama itu menggarisbawahi. Menggarisbawahi adalah teknik membaca yang digunakan untuk mencari informasi penting dalam teks. Jadi, misalnya kita membaca novel atau sebuah buku yang menceritakan tentang itu apa segala macam, kita menggarisbawahi dengan informasi yang penting-penting saja. Nah, supaya kita bisa mengetahui. Kalau misalnya kita mengulang kembali membaca buku, kita sudah mengetahui apa yang dipelajari itu yang informasi pentingnya, karena kita sudah bisa menggarisbawahi. Nah, jadi itu menggarisbawahi. Contohnya menggarisbawahi itu membaca teks dengan teliti, identifikasi informasi penting. Nah, jadi tadi kita menggarisbawahi informasi yang penting. Terus catatan pinggir. Catatan pinggir itu adalah teknik membaca yang digunakan untuk menandai dan merekam informasi penting dan teks dengan menulis catatan singkat di pinggir halaman. Kalau catatan pinggir itu dia berbeda dengan menggarisbawahi, karena kalau catatan pinggir itu dia berada di, misalnya ada informasi penting itu dia berada di di catatan pinggir. Contohnya ada di sini, misalnya membangun ekonomi Indonesia saat ini difokuskan pada pengembangan industri kreatif dan teknologi. Jadi di catatan pinggir itu kita diambil yaitu contohnya di ini pengembangan industri kreatif dan teknologi itu kan ada di catatan pinggir yang ada di pinggir begitu. Jadi penerapan menggarisbawahi dan catatan pinggir itu membaca teks akademik, menggarisbawahi dan catatan pinggir itu dapat membantu siswa memahami konsep dan teori kompleks dan teks akademik. Nah, jadi menggarisbawahi itu tadi sudah dijelaskan. Sementara catatan pinggir itu dia membantu siswa memahami konsep dan teori yang kompleks dalam teks akademik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman yang bertanya, kita silakan. Dari kelompok lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini pertanyaan kita maksudnya beres yang terlalu paham itu di catatan pinggir tadi. Maksudnya kalau boleh jelaskan secara kayak gimana dengan bahasa yang maksudnya yang bisa kita paham gitu, karena kayak tadi penjelasannya kayak bagaimana kayak bukan seputar tadi. Memang boleh di AI kan boleh, tapi maksudnya kakak boleh langsung kayak oh ya nanti boleh Menggunakan bahasa yang udah udah itu boleh gitu. Teman-teman, iya bahasa pun boleh. Teman-teman bisa bantu. Penjelasan tentang catatan pinggir. Iya, dia pakai bahasa sih apa kayak Mereka tuh bahasa. Catatan pinggir itu kayak misalnya kalau baca buku itu, terus bilangnya kan ada informasi-informasi penting. Yang tadi katong harus garis bawahi. Di situ kayak katong buat ringkasan kecil-kecilan saja. Nanti katong catat kayak di samping buku ada apa kosong nih. Nah itu kan bisa dimakan dengan catatan pinggir.
mana investasi Oke, baik. Saya penjelasan dari kelompok tinggi. Kelompok dua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikerjakan untuk satu untuk menjelaskan bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Selamat siang semua. Ya. Jadi sehingga kami semua ke depan agar supaya menunjukkan bahwasanya kami solid. Ya. Orang bilang berdiri satu berdiri semua, berdiri semua, atau duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Jadi hari ini berdirinya kami di sini menjelaskan beberapa bagian. Untuk bagian pertama dipersilakan kepada ketua kami sendiri Susanti. Kepada Susanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi yang diberikan dari Ibu yaitu tentang strategi elaborasi yang ada 4, tapi kita hanya menjelaskan tentang yang bagian PGI 4R. PGI 4R adalah strategi membaca dan memahami teks yang efektif. PGI 4R adalah singkatan dari preview atau tinjauan, question atau pertanyaan, read atau membaca atau baca, reflect atau refleksi, recite mengulang, dan review tinjauan ulang. Contoh penerapannya itu contoh penerapannya pertama preview atau tinjauan, membaca sekilas teks untuk memahami topik dan struktur. Yang kedua, question atau pertanyaan, membuat pertanyaan tentang teks untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, read atau membaca teks secara detail dan mencari jawaban atas pertanyaan. Yang keempat, reflect atau refleksi, merefleksikan apa yang telah dibaca dan dipahami. Yang kelima, recite atau mengulang informasi yang telah dipahami dengan kata-katanya sendiri. Dan yang terakhir, review atau tinjauan ulang, meninjau ulang teks dan memberikan pemahaman. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Lanjut nomor 2 yaitu mapping. Mapping. Jadi orang Indonesia. Mapping adalah strategi belajar dengan membuat peta visual yang menunjukkan hubungan antara ide-ide utama dan subjek dalam pembelajaran semiotika. Mapping membantu siswa melihat karakter antara konsep sehingga materi lebih mudah dipahami secara menyeluruh. Contohnya, pada materi bangun datar, siswa membuat peta yang menghubungkan dengan bangun datar segitiga rumus luas 1/2 kali alas kali tinggi tambah jadi segitiga sama kaki, siku sama sisi.
Lanjut. Kita lanjut yang nomor 3, outlining atau kerangka materi. Cara penerapannya digunakan untuk menyusun uraian logis materi matematika sebelum belajar atau mengajar. Contohnya, guru menyusun kembali materi untuk mengajar. Dalam matematika bisa jadi trigonometri, pengertian pembandingan trigonometri dan nilai-nilai lainnya. Itu. Selanjutnya yaitu 4, yaitu mnemonik atau teknik ingatan. Mnemonik adalah strategi atau cara khusus untuk membantu mengingat informasi dengan lebih mudah. Biasanya menggunakan kata, kalimat lucu, singkatan atau asosiasi tertentu agar informasi sulit dilupakan. Cara penerapannya yaitu gunakan kalimat lucu, singkatan atau asosiasi untuk mengingat rumus atau aturan atau urutan konsep. Contohnya yaitu untuk mengingat tanda fungsi trigonometri di setiap kuadran. Semua siswa tambah pintar. Untuk rumus luas segitiga yaitu setengah alas tinggi disingkat jadi SAT. Kesimpulannya yaitu dengan strategi ini siswa tidak hanya menghafal rumus tetapi memahami hubungan antar konsep dan mengingatnya lebih lama. Pendekatan seperti PQ4R atau mapping atau outlining dan mnemonik membuat pembelajaran matematika lebih terstruktur, aktif dan bermakna. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari materi-materi kita, mulai dari Jepang sampai ya mungkin itu saja kata-kata dari kami. Jika ada yang bertanya, biarkan pertanyaan itu ada di pikiran saja. Mungkin bisa diutarakan kepada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena memang tidak ada pertanyaan lagi itu. Iya, saya ini untuk atau 3 part ini selesai. Kepada saudari kita yang dari Jawa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi yang penjelasan yang mapping ini terlalu kurang jelas, aku nggak paham. Mapping siapa pun. Kalau bisa jelaskan ulang nih kayak. Oke, ada pertanyaan lagi dari saudari Gita. Terima kasih. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama dengan Mbak Zahra, soalnya ini bagian yang terakhir nih, bagian intan dia baca terlalu cepat. Itu terus yang paham. Oke, sangat luar biasa. Mungkin dari film ini kepada Zahar, kepada Iva yang lagi-lagi dari Jawa dipersilahkan. Saya pertanyaan sama aja, jelas. Tapi punya bagiannya laku mbak. Ini mungkin di bagiannya Santi. Kepada Indra dipersilahkan. Di siapa gue? Mapping kan? Masih kurang dipahami atau? Dampaknya mapping terhadap pendidikan dan pendidikan. Oh, bagus. Dampak mapping terhadap pendidikan. Pak Jowa saja. Istri, bagaimana? Mungkin aku mau tanya ulang kan? Sudah dulu, saya mau kasih dari itu. Oke, mungkin sudah terlalu banyak pertanyaannya. Aku kira bisa belum. Oh iya, yang ini lagi 2. PH 2. Silakan kelompok 1 saja ke kamu. Terima kasih. Masih.
santai. Kalau kalau bentuk lu Izin moderator, ini kan tadi ada 4, coba sebutkan apa saja tadi soalnya. Oke, berarti tadi kurang dengarkan apa saja. Bukan kurang dengarkan tadi karena memang satu jadi satu bahasa langsung lupa. Nanti kalau memang ini kalau setelah dibacakan nanti pakai metodenya ini Inta. Kemudian diingat. Dari Duton, siapa lain Yusri. Kasih pertanyaan enggak? Apa? Kita cuma hanya maksudnya ada sebut apa yang 4 tadi. Iya, siap. Organisasi. Siap. Yang mana yang bahasa ya? Iya, semua yang macam tadi itu. Sebutkan apa? Coba kita sebutkan apa saja yang mereka ini. Dari sebutkan semua saja. Yang empat ini, empat itu tadi. yang pertama itu Beta punya tentang PG4R. Oh, Oke. kita mau tanya itu. tunggu berlanjut. Saya pertanyaan dulu. Yang di sini saya mau tanyakan itu apa sih tujuan PG4R itu dalam organisasi? Bisa tujuannya. Oke. Terus sudah terlalu banyak pertanyaan. Jadi kami tutup. Dijawab dulu baru tutup kan. Sudah bisa dijawab. Yang dari mana dulu? Zahra Septiani Hartono. Yang tentang mapping. Atau tentang kalau untuk mapping itu mapping ini. Oh iya. Jadi mapping itu artinya itu peta. 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 Terus? Peta konsep. Jadi tuh mapping itu dia susun konsepnya mulai dari judul yang paling besar, katakanlah dalam satu ini dibuat dulu judulnya bahwasanya katakanlah kita ambil contoh struktur aljabar. Setelah dia bikin itu struktur aljabarnya dia turun beberapa lainnya, contohnya di dalam struktur aljabar apa saja. Apa? Nah itu sudah. Nah sampai turun sampai di bagian-bagian terkecil. Ya jadi kalau dong ya buku paket. Rupanya ada peta konsep kan, apa yang dipelajari pada bab ini ditulis di peta konsep. Itu namanya FPI. Nah itu tadi sudah bisa dipahami. Oke. Dari ini lagi siapa Gita Sari Ahmad. Untuk Gita Sari Ahmad tadi apa itu apa? Nona? Dia hanya menjelaskan ulang saja. Peggy. Hei, tadi dia 4, saya baca terakhir 4. Yang empat apa? Tunggu. Aduh, bagaimana ketemu ingat tuh? Mnemonik atau teknik ingatan. Apa? Mnemonik atau Mnemonik. Jadi mnemonik. Hah? Mnemonik. Jadi mnemonik itu sebuah teknik untuk mengingat. Misalkan dalam mnemonik itu salah satu contohnya itu kata ini apa? Kata-kata yang seperti boleh dicatat ciri-ciri mahasiswa tuh. Kalau kita mendengar ciri-ciri mahasiswa rasional, apa semua itu disingkat menjadi rakus. Jadi mudah diingat. Rasional, rakus, rasional, analitik, apa semua itu. Tapi memang saya kurang ingat lagi. Itu memang dikhususkan untuk katakanlah Gita, Zahra, sama Ipa. Itu disingkat dengan Gizai. Seperti di contohnya itu untuk contoh sederhananya. Untuk saudara siapa? Iva. Tadi pertanyaannya seperti apa? Lakumba ya? Lakumba jelaskan diri. Itu judulnya Lakumba apa? Outlining atau kerangka materi. Outlining adalah kerangka materi. Hah? Outlining atau kerangka materi. Outlining. Sebenarnya untuk kerangka materi sendiri itu, misalkan kayak atau menjelaskan sesuatu. Jangan saya lagi menjelaskan apa saja. Jadi kerangka materi itu, contohnya ketika kita ingin menjelaskan suatu materi, katakanlah kita menjelaskan tentang apa? Kemahasiswaan. Identitas mahasiswa. Jadi pertama itu kita menjelaskan tentang
kita buat gerakannya. Pertama kita jelaskan pengertian itu pengertiannya apa, identitas dan mahasiswa. Setelah identitas mahasiswa kita jelaskan lagi tentang ciri-ciri mahasiswa sampai ke fungsi-fungsi mahasiswa. Kita dibagi beberapa poin supaya lebih mudah dipahami. Apalagi tadi dampaknya apa tadi? Mapping. Terhadap pendidikan pada. jadi sebenarnya dampaknya itu agar kita lebih mudah memahami pendidikan matematika itu sendiri. Seperti ini, kalau semua dikatakanlah tidak terstruktur atau memang tidak terorganisir seperti mapping itu, kita sulit untuk menjelaskan, katakanlah dalam matematika. Dalam matematika itu terbagi banyak. Kalau kita tidak bagi-bagi banyak seperti itu akan sangat sulit untuk memahami matematika itu sendiri. Sebagaimana kita belajar struktur aljabar, kalau memang kita tidak petak-petakan itu seperti mapping tadi, ini struktur aljabar apa semua, itu sebenarnya lebih luas. Kita tidak petak-petakan seperti itu, kita akan lebih sulit untuk memahaminya. Dampak apa dulu? Kalau dampak positifnya memang lebih mudah untuk dipahami. Kalau negatifnya Negatifnya terokas 10 buku. Ya itu tadi jawabannya. Jadi dari siapa lagi ini? Bagaimana sudah bisa dipahami? Selama itu masih belum masih sekeliru di atas otak, saya suka si jawab kalau Oke, dipersilakan. Nah, contoh data mungkin. Nah, kalau contohnya nih, kau mau pergi di suatu tempat, itu kau butuh peta. Nah, kau mau baca buku itu, kalau kau kayak memudahkan kau untuk membaca buku nih, kau punya peta konsep. Nah, buku ini, oh ternyata pelajaran di dalam ini ada ini, ada materi-materi ini di dalam buku tersebut. Nah, itu kau bisa memahami gitu ya. Bisa bantu kau untuk paham bahwa buku ini ternyata membahas ini. Terus memudahkan kau untuk mencari bab dan subbab. Paham? Oke. paham nggak? Kurang lebih sebenarnya untuk mencapai tujuan dari buku itu sendiri. Tujuan dari katakanlah struktur aljabar, tujuan dari struktur aljabar itu apa saja, atau misalnya memahami apa saja dari struktur aljabar tadi. Kurang lebih seperti bagaimana nanti betul tuh IPA. Nanti pertanyaan tadi apa? Apa tujuan dari PQ4RK? Apa saja baru PQ4RK itu? Sebenarnya tujuannya itu singkat, padat dan jelas untuk memahami dan mengingat, itu saja. Dengan kita membaca, setelah membaca kita apa lagi tadi? Apa sih? PQ4R dalam organisasi. Preview, meninjau, question, pertanyaan. Jadi kita memberi pertanyaan di situ. Setelah itu read atau baca ulang. Setelah itu refleksi, recite, mengulang, sampai terakhir review. Itu semua itu sebenarnya untuk bagaimana kita dapat memahami dan terus mengingat materi atau bacaan-bacaan itu sendiri. Sebenarnya singkat itu sih kalau untuk tujuannya. Ada Kita mau bertanya. silakan. Ini saya tunggu sekali. Kira-kira dari apa keempat metode tersebut mana yang paling efektif? Mau tanya tentang mana yang paling efektif. Sebenarnya semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kalau mau katakan mana yang paling efektif, itu sama saja kita tanyakan tentang mana yang lebih baik antara dia sama dia. Itu tidak ada jawabannya. Jadi itu kalau memang mau menuju ke yang lebih baik, mana yang lebih baik, mereka bisa digabungkan semua. Mulai dari konsep,
untuk memahaminya toh, itu semua bisa digabungkan semua sehingga memang mempunyai boleh kata cara memahami yang lebih baik. Caranya itu sebenarnya menggabungkan mereka semua, tapi kalau mau katakan siapa yang lebih baik, tentu saja tidak ada, tergantung pemahaman masing-masing. Sebenarnya kalau bisa jawab ini, memang sengaja bertanya saja. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Sudah. Oke, akhir kata saya berpikir beramal soleh, kepal manusia muka, sebab selangkah mundur adalah bentuk dari pengkhianatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berpegang teguh pada pendiriannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita hafal kalimat itu. Sekarang kelompok 4. Tapi kalau beda pun itu sejauh itu baru sih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi tentang belajar metakognitif. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu metakognitif. Belajar metakognitif itu yaitu cara berpikir dan belajar yang melibatkan kesadaran dan pemahaman diri kita pribadi. Ada tahap-tahapannya untuk mencapai strategi ini agar terlaksana biar sesuai gitu. Ada yang ini perencanaan atau planning. Perencanaan ini kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kayak kita menyiapkan dari kayak hari ini kita mau belajar tentang struktur aljabar, materinya tentang apa, tujuannya untuk belajar materi itu apa. Kadang harus sudah rancang itu semua begitu. Siapkan dia punya metode-metode belajar yang digunakan. Terus menyusun langkah-langkahnya, langkah-langkah dari pastikan dari atas ke bawah itu semuanya kayak matematika itu kan harus terstruktur, rinci begitu toh. Jadi harus diurutkan begitu ya, sesuai dengan materi yang mau dipaparkan hari itu, mau diberikan kepada siswa atau mahasiswa pada hari itu. Kemudian ada pemantauan atau mentoring. Pemantauan atau mentoring ini dilakukan saat saat pembelajaran itu terlaksana. Saat kita menjelaskan nih, guru menjelaskan kepada siswanya, kira-kira siswa itu sudah paham atau belum? Kalau belum paham, apa yang harus kita lakukan agar siswa itu bisa paham? Di sini memastikan setiap proses belajar berjalan sesuai dengan rencana awal, yaitu untuk mencapai tujuan tadi yang ada di awal tadi, tujuan belajar awal tadi. Kemudian menentukan langkah selanjutnya ketika menghadapi hambatan atau kesulitan. Mencari tahu kayak misalnya siswa A nih, siswa yang ini belum paham, dia masih kesulitan di bagian materi yang satu. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih baik atau bahasa yang lebih sederhana lagi untuk menjelaskan materi itu, melibatkan konsep kehidupan atau melibatkan sesuai dengan realita yang dia alami. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluation. Tahapan ini dilakukan setelah belajar, yaitu kayak memberikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan tadi yang awal tadi sudah tercapai atau belum begitu. Penerapannya itu mempertimbangkan kembali strategi yang telah digunakan untuk menilai keberhasilannya. Kayak tadi metode yang kita gunakan selama proses pembelajaran tadi itu kira-kira sudah tercapai atau belum, sudah berhasil atau belum begitu. Menilai apakah strategi yang dipilih sesuai, sudah tepat atau perlu menggunakan strategi lain agar bisa mencapai tujuan yang sesuai. Mungkin ya Pak, ada yang mau ditanyakan?
kita selesai ya. Rata-rata itu kayaknya kamu sama lincah-lincah. Sudah bisa menjadi seorang guru. Oke, untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Tangan dulu buat Ibu. Silakan. Dari pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran itu dari satu strategi pembelajaran dan lain strategi pembelajaran itu saling bergantungan untuk membangun pengetahuan siswa atau membantu pembelajaran yang akan terjadi atau pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Nah, itu saling bergantungan satu dan lainnya karena cara tangkap atau daya tangkap siswa satu dan lainnya itu sangat berbeda karena dari dari latar belakang juga yang berbeda-beda. Jadi bagaimana pintar-pintarnya atau seorang guru untuk mengetahui siswa gaya belajar bagaimana yang dia mau, lalu atau bisa kasih apa yang dia mau. Oke, ada yang lain? Ibu rasa itu sudah mewakili seluruh sub materi yang tadi kita pelajari. Nah, untuk pertanyaan tadi yang pertama apa ya? Cara mengatasi apa ya? Ini dari formulasinya siswa yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan itu sangat menarik. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Cara mengatasi siswa yang punya daya berpikir yang berbeda ya. Nah, itu. Langkah yang pertama kalian harus tahu dulu dunia siswanya bagaimana, tahu karakternya, sudah. Lalu kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka ya. Nanti kalian akan pakai itu ada namanya tes diagnostik. Itu kalian akan sebelum pembelajaran dimulai, kalian akan membuat pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan contoh misalkan, apa yang kalian mau? Apa yang kalian mau dalam pembelajaran ini? Kalian mau seperti apa cara belajarnya? Jadi kurikulum merdeka itu atau deep learning itu siswa yang membuat model pembelajaran yang bukan kita. Jadi kita tuh menyuruhi siswa. Itu yang pertama. Terus untuk mengetahui ada model pembelajaran yang bisa kita bagi berdasarkan gaya belajar. Jadi kalian sebagai seorang guru harus menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kalau misalkan ada yang bisa dengan menonton mereka paham, ada yang bisa dengan membaca, ada yang bisa dengan melihat. Berarti kalian harus buat PowerPoint dan mereka melihat. Bikin dalam bentuk video. Udah? Terus print. Nanti kalian bagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar. Dia bisa video sendiri, yang bisa membaca sendiri, yang bisa melihat sendiri. Lalu kalian sesuaikan dengan karakter masing-masing. Itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu caranya. Jadi langkah pertama itu kalian harus diagnostik dulu. Lo mau pembelajaran itu seperti apa? Terus apa kesulitan mereka? Kalau mereka menghitung masih susah, berarti jangan dulu kasih materi. Penguatan dulu pada konsep. Itu. Kalau matematika kan kayak tadi apa ya? Yang keempat itu yang terakhir apa tadi? Yang organisasi, strategi organisasi apa tadi? Yang terakhir. Mnemonik ya? Mnemonik ya? Nah itu kan singkatan. Nah, matematika kan sulit tuh, rumus. Jadi kalian harus pintar
cari singkatan-singkatan. Misalkan kayak perbandingan trigonometri. Kalau sin alfa, kalau sudutnya alfa, berarti perbandingannya bagaimana? Sin alfa sama dengan apa? Sisi apa per sisi apa? Kan kalau sin berarti sisi depan per miring ya. Berarti kan harus singkat dia supaya gampang diingat siswa. Kalau sin theta sama dengan sin depan per miring, nanti kan mereka lupa. Singkat saja, misalkan sin demi. Kalau bos kan depan per samping berarti samping per miring berarti kosami begitu. Supaya mereka mengingat. Itu pintar-pintar kalian sebagai seorang guru. Jadi semua kembali ke masing-masing guru. Iya. Jadi strategi ini kalian harus tahu. Terus juga hindari pertanyaan yang siswanya tidak bisa menjawab. Jangan baru kasih materi hari ini kita belajar tentang pecahan ya. Ada yang tahu apa itu pecahan? Belum baru belajar pecahan, lalu kalau kamu tanya lalu kita jawab bagaimana? Kan kalian jawab sendiri kan? Tidak boleh hindari itu. Usahakan kalau kasih pertanyaan mereka tidak menjawab, ya sudah, tugaslah buat kalian. Atau ya sudah nanti kita diskusi bersama. Caranya seperti itu. Jangan kasih pertanyaan lalu kalian jawab sendiri. Itu strategi. Itu strategi mengajar. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siswa. Nanti kalian jawab sendiri lah. Saja. Jadi jangan. Terus harus tahu karakter siswa ya. Ini yang paling penting. Supaya kamu buat apa? Ini udah berapa nih? 3 Amin. Ya, jangan lupa untuk materi hari ini kalian buat catatan ya, supaya kalian paham. Ilmu itu kalau tidak ditulis pasti lupa. Pasti nanti mengulang sama seperti yang tadi, strategi mengulang. Ilmu itu harus ditulis. Jadi cuma baca lalu lupa. Ya, tulis kalau lupa buka kembali ya. Sambil cari-cari di internet kan. Oke, pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Sini kenapa? Apa aja Pak di rektorat? Ini